Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Mustafanul Ahyar, NPM 23312030. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu? Mari kita belajar. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah cara untuk mengorganisir dan meringkas data dengan menunjukkan jumlah kemunculan atau frekuensi dari setiap nilai atau kelompok nilai dalam suatu dataset. Ini adalah alat penting dalam statistik untuk memahami pola dan tren dalam data. Distribusi frekuensi dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik batang, histogram, atau diagram relnya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengumpulkan data, yaitu dengan cara mengumpulkan data. Kumpulkan data mentah yang ingin dianalisis. Jadi kita harus mengumpulkan data untuk diolah, untuk dianalisis. Yang kedua yaitu menentukan jumlah kelas. Tentukan berapa banyak kelas yang ingin digunakan. Aturan umum adalah menggunakan antara 5 hingga 20 kelas, tergantung pada jumlah data dan variasi dalam data. Yang ketiga yaitu menentukan lebar kelas atau class width. Lebar kelas dihitung dengan membagi rentang data. Nilai maksimum dikurang nilai minimum dengan jumlah kelas. Yang keempat yaitu menetapkan batas kelas. Tentukan batas bawah dan batas atas untuk setiap kelas berdasarkan lembar kelas yang telah dihitung. Yang kelima yaitu hitung frekuensi. Hitung jumlah nilai data yang jatuh dalam setiap kelas. Yang keenam yaitu menyusun tabel distribusi frekuensi. Buatlah tabel yang mencantumkan kelas-kelas dan frekuensinya mana. Next, selanjutnya yaitu tentang visualisasi data pada distribusi frekuensi. Visual data ini sangatlah penting dalam distribusi frekuensi karena memberikan berbagai manfaat yang membantu dalam analisis dan interpretasi data. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sih visualisasi data itu sangatlah penting pada distribusi frekuensi. Yaitu yang pertama yaitu memahami pola dan tren untuk memudahkan melihat pada pola distribusi data. Yang kedua yaitu identifikasi outlier, menemukan nilai ekstrim yang berbeda jauh dari data lainnya. Yang ketiga, membandingkan kelompok, memudahkan perbandingan antara beberapa kelompok data agar lebih mudah untuk dikelompokkan. Yang keempat yaitu menyederhanakan data kompleks, membuat data yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Yang kelima yaitu menyajikan data dengan efektif. Maksudnya apa? Memudahkan penyajian temuan kepada audiens, kepada sang pengguna. Yang keenam yaitu membantu pengambilan keputusan. Maksudnya mempercepat pemahaman informasi penting untuk pengambilan keputusan. Jadi nggak pakai lama. Yang ketujuh yaitu informasi statistik. Dengan cara menyediakan informasi statistik seperti distribusi, median, dan modus. Adapun contoh tabel distribusi frekuensi yaitu sebagai berikut. Contoh tabel distribusi frekuensi bisa dilihat di tinggi badan dan frekuensinya.
Penjelasan pada tabel tersebut. Tinggi badan, yaitu maksudnya apa sih? Rentang nilai tinggi badan dalam setiap kelas interval. Di sini terdapat 7 kelas. Kemudian frekuensi. Apa itu frekuensi? Yaitu jumlah siswa yang memiliki tinggi badan dalam rentang tertentu. Yaitu seperti siswa yang tinggi badannya 150 hingga 154, yaitu sebanyak 2 orang. Dan selanjutnya. Adapun interpretasi tabel, yaitu yang kelas pertama 150 sampai 154 cm, terdapat 2 siswa dengan tinggi badan antara 150 cm sampai 154 cm. Kelas kedua yaitu 155 sampai 159. Terdapat 3 siswa dengan tinggi badan yang antara 155 dan 159. Dan seterusnya hingga kelas ke-7. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.